Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi untuk pertanyaan yang ini, teman-teman bisa baca dulu. Nah, jadi di sini terlihat jelas kalau untuk subscriber sebenarnya lebih gampang ya mendapatkannya daripada jam tayang ya. Kalau subscriber paling kita tinggal berkomentar di kolom komentar, saling sapa, terus saling subscribe dan subscriber kita bisa bertambah. Tapi kalau untuk urusan jam tayang, kalaupun nanti kita saling tonton sesama pemula, ya kalau cuma sesama kita sahabat pemula hanya nonton satu kali, tentunya jam tayang kita tidak bertambah ya kan. Nah, yang membuat jam tayang bertambah itu tentunya video kita itu ditonton dan trending, mendapat penayangan yang banyak, baru video kita itu menambah jam tayangnya. Tapi terkadang itulah kendala kalau channel-channel kecil ya. Jadi itu udah menjadi hal yang biasa kalau kita channel-channel kecil, apalagi video kita itu masih sedikit, rekomendasi kita itu masih kecil, sehingga cakupan rekomendasi kita itu untuk video kita itu disebarluaskan oleh YouTube. Jadi video kita itu disebarkan oleh YouTube dalam skala kecil. Tentunya kalau dalam skala kecil, misalkan direkomendasikan untuk 50 orang misalkan. Nah, di antara 50 orang itu, palingan yang menonton ya paling 10 orang. 40 orang lagi ketika lewat di beranda mereka, terkadang karena pengaruh thumbnail dari video kita atau judul dari video kita kurang menarik, tentunya orang hanya melewatkannya saja. Nah, di antara 50 orang yang direkomendasikan oleh YouTube tersebut, yang menonton hanya 10 orang, dan ditonton pun hanya beberapa detik, tentunya itu tidak menambah jam tayang kita. Jadi itulah kendalanya kalau untuk jam tayang. Nah, saya akan berikan solusi kepada teman-teman. Dia ada dua solusi ya. Jadi dua solusi. Yang pertama solusi secara alami, yang kedua saya akan tunjukkan solusi secara tidak alaminya kepada teman-teman. Tapi ini aman, saya pastikan ini aman dan sangat cepat menambah jam tayang teman-teman. Nah, solusi pertama yaitu kita harus memperbaiki kualitas konten. Ini solusi yang normal. Yang tidak normalnya nanti akan saya jelaskan. Sekarang saya akan bahas solusi normalnya dulu. Memperbaiki kualitas konten. Nah, memang itu adalah kewajiban ya, karena untuk nge-YouTube ini jangka panjang. Kalau memang kita nge-YouTube itu jangka panjang, tentunya kedepannya kita harus memiliki konten yang selalu ditonton oleh orang lain. Karena ketika kita sudah monetisasi, tapi konten kita hanya asal-asalan, monetisasi kita hanya dikejar melalui yang tidak wajar, tentunya ketika kita sudah monetisasi, kapan kita akan bisa dapat gajian setiap bulan dari YouTube kalau kita tidak memperbaiki kualitas konten. Sedangkan untuk bisa gajian di YouTube, kita harus memiliki kualitas konten yang bagus, yang ditonton oleh orang. Nah, hasil dari tontonan penayangan itu tadilah yang bisa menjadi uang. Karena apa? Semakin banyak video kita ditonton, semakin banyak iklan tayang di video kita, karena saking banyaknya orang menonton, tentunya penghasilan dari video kita juga akan lebih besar. Jadi memperbaiki kualitas konten itu sangat dan wajib ya dari sekarang kita mulai. Kita harus mempelajari apa sih yang membuat penonton itu suka dengan video kita. Apakah karakter kita ataukah cara editing kita. Nah, trik untuk membuat cara editing supaya penonton bertahan itu yaitu coba edit, letakkan ending-ending atau cuplikan video. Saya seringkali menjelaskan kepada teman-teman, jangan meletakkan video yang membosankan di awal video. Sehingga coba bayangkan ke diri kita sendiri ketika kita membuka sebuah video yang kita temukan hanya sebuah cerita ini itu bla 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 yang membuat kita bosan, tentunya kita tidak percaya apa isi video tersebut, lalu kita scroll videonya. Tapi ketika ada cuplikan yang bagus, ketika kita membuka sebuah video dan membuat kita penasaran, nah pasti kita akan menonton videonya sampai habis, penasaran bagaimana sih kisahnya sebenarnya, karena kita sudah mendapat cuplikannya yang begitu menarik, yang membuat kita penasaran. Jadi cuplikan itu membuat tanda tanya di dalam pikiran dan otak para penonton ya, supaya dia bisa bertahan. Jadi begitu cara editingnya. Nah, jadi itu yang pertama, wajib perbaiki kualitas konten. Yang kedua, cara yang tidak alami yang saya praktekkan di channel saya. Jadi saya ketika membuat channel itu, saya bisa monetisasi channel dalam
1 minggu saya bisa memonetisasi channel, dan itu pernah saya lakukan. Nah, sebagai contoh, saya akan lihatkan salah satu channel saya di sini. Ini adalah channel saya, dan channel ini sudah dimonetisasi dan bergabung dalam program partner YouTube. Nah, bagaimana saya mendapatkan jam tayang dalam 1 hari, sehingga channel ini dalam 2 hari saja sudah saya daftarkan monetisasi. Channel ini, video ini saya upload di 29 April 2023. Bisa teman-teman lihat. Nah, sekarang kita langsung masuk ke analitik pendapatan jam tayangnya, penayangannya. Nah, di penayangan di sini pada 30 Mei di sini sudah mendapat penayangan 100 lebih ya, 113 penayangan. Nah, dengan 113 penayangan itu saya mendapatkan 8.000 jam tayang hanya dalam 1 hari. Sekarang saya lihat lagi video yang lain. Di sini penayangannya 165. Nah, yang ini. Jadi di sini nih, dalam 1 hari juga saya berhasil mendapatkan penayangan 100 lebih juga. Nah, caranya bagaimana? Caranya saya menunggu momen, memilih momen-momen yang tepat, yang memang saya merasa video ini cukup viral. Contoh, kita harus selalu memantau perkembangan media sosial, berita-berita, apalagi di TikTok ya. Karena sekarang rata-rata ketika ada kejadian-kejadian, kalau dulu orang menguploadnya di Facebook, sekarang ketika ada kejadian-kejadian atau laka lantas atau segala macam, itu orang uploadnya di TikTok. Nah, di sana kita bisa menggunakan video-video dari video amatir tersebut. Dan kita ambil, itu bebas ya, tidak dikenakan pelanggaran karena kita mengambil dari video amatir, bukan video-video yang sudah diupload oleh channel-channel televisi, Tribun segala macam, tapi video amatir. Nah, setelah itu kita gabungkan beberapa video dan kita jelaskan kronologinya melalui tulisan. Lalu kita buat beberapa bagian, part 1 misalkan awal kejadian, part 2-nya bagaimana kondisi korban, seperti video yang saya buat ini. Nah, video ini cukup trending ya, karena memang video ini sangat menghebohkan ketika itu di daerah saya. Bukan dunia ya, bukan nasional ya, bukan berita nasional. Tapi untuk di sekitar wilayah saya, ini sangat menghebohkan dan saya upload ke YouTube. Sehingga di YouTube orang bertanya-tanya, ini kejadiannya di mana? Ini kejadiannya di mana? Kenapa? Karena video seperti ini tidak mereka temukan di channel-channel lain. Karena ini berita daerah. Kalau berita nasional, mungkin penonton-penonton yang lain sudah menemukannya di channel-channel televisi dan diupload ke televisi. Tapi karena ini berita daerah, sehingga tidak ada yang upload selain saya di channel YouTube. Jadi caranya seperti itu. Hanya dalam 1 hari saya sudah buktikan bisa mendapatkan 8.000 jam tayang. Ya, kembali lagi itu tergantung hoki kita masing-masing, tapi apa salahnya kita mencoba kan. Jadi mungkin seperti itu solusi dari saya, cara yang tidak normalnya supaya mendapatkan jam tayang lebih cepat. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga teman-teman yang jam tayangnya belum cukup bisa memperhatikan ini dan segera bisa monetisasi.